Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kemudian diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam wasilah Zoom untuk kita bermulazamah dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, untuk kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kembali kami mengingatkan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hal-hal yang mendukung kita dalam belajar di pagi hari ini, dan juga kita mengambil bagian dalam menyebarkan informasi terkait pelaksanaan program Quran Day ini. Mari kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita di grup WhatsApp kita ajak semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bagi kita. Ya. Ala kulli hal jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan segera mulai kegiatan kita. Sebelum itu kita sapa dulu Ustaz kita. Suwanto, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya, baik, mungkin Ustaz karena waktu kami persilakan, fala tafadhal mashkuran wa ma'jura. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa dan akhwat, Bapak dan Ibu serta Quran Day pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pagi kita dan amalan-amalan kita di pagi hari ini, dan memberikan kita kekuatan untuk mengisi hari kita ini dengan kebaikan-kebaikan yang nantinya akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita pada hari kiamat. Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tadabbur dan tafsir surat Al-Fajr yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu, dari ayat pertama hingga inna rabbaka labil mirsad, ayat yang ke-14, ya, di mana di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, waktu utama, demikian juga tentang 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungan dirinya dalam ciptaan tersebut. Kemudian menyebutkan kisah umat terdahulu dari kaum Ad, kemudian kaum Samud, lalu setelah itu Fir'aun dan tentaranya, yang semuanya telah melakukan perbuatan kezaliman di permukaan bumi ini, kezaliman yang terbesar yaitu melakukan kesyirikan dan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Dimulai dari kaum Ad yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karunia berupa kekuatan jasmani, wa zadakum fil khalqi bastah. Disebutkan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang memiliki tubuh yang tinggi dan besar dan memiliki kekuatan, sehingga dengan kekuatannya itu mereka membangun banyak gedung-gedung yang besar. Walaupun itu semua dilakukan hanya memuaskan keinginan-keinginan syahwat dunianya, hanya memuaskan kepuasan-kepuasan hatinya saja. Allah SWT azab dengan azab yang sangat pedih, yaitu dikirimkannya angin yang membinasakan mereka. Rihun fiha azabun alim. Angin yang terdapat dalamnya azab yang sangat pedih, di mana mereka di obrak-abrik oleh angin tersebut selama 7 layalin wa 8 ayyam, 8 hari 7 malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tersebut sehingga tidak ada yang tersisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi kaum Samud yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan kelebihan berupa kekuatan dan kemampuan yang dapat membangun rumah-rumah dan istana-istana di gunung-gunung. Namun mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Soleh. Ketika mereka diperintahkan, diuji berupa seekor unta untuk mereka tidak mengganggunya dan membiarkannya meminum dari sumber air dari sungai yang telah ditentukan harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka membunuhnya sebagai bentuk penolakan dan juga kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara yang memekikkan masuk ke istana-istana dan rumah-rumah mereka yang terdapat di gunung, sehingga menyebabkan istana-istana mereka itu runtuh dan hancur, dan mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Firaun yang bangga dengan kekuasaannya dan juga bala tentaranya yang banyak. Namun juga lagi-lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Nabi Musa alaihissalam. Lalu mengklaim dirinya lah yang paling tinggi dan juga yang menjadi Tuhan. Mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya
fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Dia dan tentaranya ditenggelamkan ke lautan yang gelap sehingga binasa. Nah, setelah menyebutkan tentang kisah-kisah itu, semuanya tentunya bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita belaka pengantar tidur dan menghiasi majelis-majelis, tetapi untuk kita mengambil pelajaran darinya, bahwa bagaimanapun kekuatan seseorang, harta yang dimilikinya, gedung-gedung yang besar, mencakar langit, kekuasaan yang luas, pendukung dan pengikut yang banyak, tentara yang banyak, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu menjadi malapetaka ketika tidak disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Maka manusia yang adapun manusia yang ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia lalu memuliakannya dengan memberikan harta, memberikan kesehatan, memberikan karunia-karunia dan nikmat duniawi, maka dia mengatakan Rabbi akramani. Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, namun jika dia diuji, faqadara alaihi rizqah, kemudian rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu rabbi ahanan. Maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, maka tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala langsung membalas, menanggapi pemikiran, pemahaman mereka tentang kemuliaan dan kehinaan. Kalla, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak seperti itu kenyataannya. Bahwasanya kemuliaan dan kehinaan tidaklah diukur dari harta dan kenikmatan karunia yang diberikan kepada seorang hamba. Maka manusia ini, kebanyakan manusia menganggap bahwa karunia, rezeki, harta itu adalah ukuran daripada kemuliaan dan kehinaan. Yang mana jika diberikan harta yang banyak, diberikan rumah yang besar, istana, diberikan kendaraan, diberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat seperti itu, dianggap itulah bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Rabbi akraman. Dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dia dengan harta itu. Lalu kemudian jika dirinya atau melihat orang lain kehidupannya susah, hartanya sedikit, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, atau hanya sekedar menumpang atau mengontrak, kendaraan juga mungkin tidak ada, atau ada tetapi sangat sederhana, tidak memiliki kekuasaan, wilayah, jabatan, pekerjaan yang mungkin dianggap kasar, berat. Ketika dia melihat dirinya kondisinya seperti itu, atau melihat orang lain kondisi seperti itu, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku.
Tuhanku telah menghinakanku. Nah, dianggap harta ini sebagai ukuran. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala kemudian menanggapi pemahaman seperti itu dan pemikiran dan anggapan seperti itu. Kalla, tidak seperti itu. Bukan itu ukuran kemuliaan dan kehinaan. Ukuran kemuliaan adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga ukuran kemuliaan seseorang atau kehinaannya adalah dari sisi ketakwaannya. Sejauh mana dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah ya, tingkat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan ini juga tentunya bertingkat-tingkat. Orang bertakwa pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang ketakwaannya tinggi, sempurna, ada yang di bawahnya, dan ada yang lemah. Maka begitulah nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Adapun harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau kesempitan harta, baik kelapangan harta ataupun kesempitan harta, kesehatan atau sakit, jabatan atau tidak ada kekuasaan, semuanya itu adalah ujian duniawi. Semuanya adalah ujian duniawi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, idza mabtalahu, jika Allah mengujinya. Jadi dia adalah ujian. Idza mabtalahu, jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki dan nikmat yang banyak, maka itu adalah semua adalah merupakan ujian, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan disempitkan rezekinya, maka ini juga adalah merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan asyar, dengan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, kemiskinan, sakit, musibah, wal khair, dan juga kebaikan fitnah sebagai ujian juga. Wa ilaina turja'un, kemudian kepada kami kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Untuk melihat siapa yang lulus dan menang di dalam ujian tersebut. Maka ujian kekayaan, nikmat, kesehatan adalah merupakan ujian yang ingin dilihat dari ujian tersebut siapa di antara mereka yang bersyukur. Dan ujian berupa musibah, berupa rezeki yang sempit, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapa di antara mereka yang bersabar. Justru ujian berupa kenikmatan itu jauh lebih berat. Ujian berupa kesehatan, berupa harta, berupa jabatan, kekuasaan, ini lebih berat dibandingkan ujian musibah, bala, kemiskinan, penyakit. Itu lebih mudah dibandingkan ujian kenikmatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Setiap hari begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita.
yang kita sadari maupun kita tidak sadari, yang kita anggap nikmat dan yang kita lupa kalau itu adalah merupakan nikmat, kita lalai. Nikmat hidup adalah merupakan nikmat, udara yang segar yang kita hirup sekarang ini, penglihatan, dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengarkan, dengan lisan beserta perangkatnya kita bisa berbicara, mengungkapkan keinginan kita dan isi hati kita, tubuh yang sempurna, dengan tangan kita bisa mengambil, dengan kaki kita bisa berjalan. Belum lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bisa minum, bisa makan. Begitu banyak yang la tuhsuha, yang tidak mungkin kita hitung. Nah, adakah kita mensyukuri nikmat tersebut? Apakah kita setiap menarik napas, mengeluarkan napas, kita bersyukur, alhamdulillah bisa bernapas, alhamdulillah bisa melihat, alhamdulillah. Apakah kita terus membarengi, mengikuti nikmat tersebut dengan terus bersyukur? Mungkin sangat jarang. Atau mungkin tidak pernah kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya, apalagi mensyukurinya. Sehingga wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Ya, coba kita lihat Rasulullah SAW. Beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Sampai-sampai ya beliau kurang tidur di malam hari untuk melakukan sholat tahajud. Saking lamanya dalam melaksanakan sholat tahajud sehingga betis Rasulullah terkadang sampai bengkak. Kaki beliau, tumit beliau sampai pecah-pecah saking lamanya berdiri. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal ini?" Jadi seakan-akan dianggap ini adalah hal yang memberatkan diri, menyiksa diri. Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah, afala akunu abdan syakura. Bukankah ya pantas bagiku untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada aku. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya dengan nikmat-nikmat tersebut. Ketika beliau dalam keadaan yatim, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati hamba-hambanya untuk memeliharanya dan menyantuninya, yaitu pamannya. Kemudian didapati eh, tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Allah wahyukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak karunia. Maka Rasulullah SAW mensyukuri nikmat tersebut dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang banyak di antara manusia yang tidak lulus ketika diberikan ujian berupa kenikmatan. Lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama tadi, lebih banyak orang yang lulus dalam ujian musibah. Kita lihat ujian kemiskinan, sakit, kelaparan, ya, musibah, banyak atau ada di antara manusia yang mampu melewati ujian-ujian tersebut. Kita bisa melihat misalnya orang yang tertimpa misalnya sakit, orang yang hidup dalam kemiskinan, keterbatasan. Di antara mereka, banyak di antara mereka yang bisa bersabar, tabah, dan tegar menghadapi ujian tersebut. Bahkan ya, orang-orang yang tidak beriman pun kita lihat bisa atau bisa bersabar melewati kondisi seperti itu. Maka ini adalah ujian.
kenikmatan adalah ujian untuk dilihat, untuk menguji apakah bersyukur atau tidak. Dan sebaliknya, ya, musibah-musibah adalah juga ujian yang ingin dilihat dan diuji siapa yang dapat bersabar. Dan orang-orang berimanlah yang mampu untuk beriman dan bertakwa, yang mampu untuk melewati ujian itu dengan baik. Di mana kondisi mereka idza asabathu as-sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu ad-dharra'u sabar, fakana khairan lah. Jika dia jika dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik. Kemudian jika dia tertimpa musibah, kesulitan, sakit, dia bersabar, maka itulah yang terbaik baginya. Maka inilah ukuran, ya. Ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya dan dia bersabar atas musibah-musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalla, ya, tidak seperti itu ukuran kemuliaan. Bal la tukrimuna al-yatim. La tukrimuna al-yatim. Bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahaddun ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mengajak untuk memberikan makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian memakan warisan aklan lamma dengan memakan dicampur adukkannya yang halal dan yang haram, tidak mempedulikannya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan sangat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan manusia bahwasanya ini adalah merupakan sifat-sifat manusia. Banyak di antara manusia seperti ini. La tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memuliakan mereka dan menyantuni mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang yang menyantuni anak yatim ini di surga dekat dengan Rasulnya. Rasulullah pernah bersabda yang mengatakan ana wa kafil yatim kahatain. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Sambil beliau mendekatkan antara jari telunjuk dan juga jari tengahnya, menunjukkan bahwasanya kedudukannya di surga nanti dekat dengan Rasulullah, berdampingan dan dekat dengan Rasulullah SAW. Dan menyantuni anak yatim ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Disantuni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari makannya, sandangnya, pangannya, papannya. Kemudian juga mendidiknya, memeliharanya, sehingga dia bisa tumbuh berkembang menjadi orang yang baik. Dijadikan anak yatim itu sama dengan anaknya sendiri. Jadi kalau hanya sekedar memberikan misalnya misalnya uang belanja, ya, atau
memberikan baju dalam sekali setahun, atau memberikan sembako ketika di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Maka ini adalah amalan-amalan yang baik, adalah merupakan amalan yang baik, merupakan sedekah yang memiliki pahala yang besar, tetapi belum pada makna kafalah al-yatim. Karena kafalah yatim ini adalah dia mendidiknya sama dengan mendidik anaknya, memberikan segala kebutuhannya dari A sampai Z. Kebutuhan pakaiannya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pendidikan, ya. Mulai dari dia ditinggal mati oleh ayahnya, ya, atau kedua-duanya, sampai dia betul-betul menjadi balik dan bisa hidup, ya, dengan baik, sehingga dia bisa membawa dirinya dan sudah mampu untuk mencari penghidupannya. Jadi ini bukan pekerjaan yang ringan. Ya, sekali lagi, kafalah yatim, santunan yatim itu bukan hanya memberikan uang belanja setiap bulan saja. Misalnya diberikan 50.000 tiap bulan sebagai bentuk kafalah yatim. Nah, ini adalah bagian daripada sedekah yang pahalanya sangat besar, bersedekah kepada orang yang tidak mampu, khususnya anak yatim. Tetapi kafalah yang sempurna itu adalah seperti tadi, ketika dia mendidik, menyantuni anak ini sama dengan dia menyantuni anaknya segala kebutuhannya. Oleh karena itu pahalanya sangat besar. Oleh karena itu pahalanya sangat sangat besar. Ya, ada istilah sekarang yang misalnya menjadi orang tua asuh. Ya, jadi orang tua asuh ini tidak hanya sekedar memberikan saja santunan bulanan, tetapi kafalah yatim, untuk santunan anak yatim ini lebih kompleks daripada hanya sekedar memberikan uang jajan saja atau memberikan pakaian saja atau sembako dan sejenisnya. Walaupun semua itu merupakan amalan-amalan yang mulia dan agung, memiliki pahala yang sangat besar. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Nah, kalau dia mengajak berarti sebenarnya dia sudah juga melakukan hal itu. Jadi di sini bukan hanya sekedar mengajak saja, tetapi ketika dia mengajak itu berarti dia sudah melakukannya sebelum dia mengajak orang lain. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini menggunakan bentuk jamak, ya, bentuk plural, ya. Sebutkan tukrimun, bentuk jamak, artinya banyak orang. Tahaldun juga bentuk jamak, menunjukkan bahwasanya amalan-amalan dan pekerjaan yang seperti ini perlu kita bahu membahu, perlu dilakukan secara berjamaah. Karena kalau satu orang tidak akan bisa menutupi kebutuhan yang ada, yang begitu banyak. Betapa banyak anak-anak yatim, betapa banyak orang-orang yang membutuhkan makan dari kalangan fuqara dan masakin. Maka ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Butuh banyak orang yang saling bahu-membahu melakukan hal tersebut. Nah, sehingga ketika hal ini dilakukan secara jama'i, ada kesadaran di kalangan umat Islam untuk memperhatikan saudara-saudaranya yang kurang mampu, maka problema sosial, ya, ini akan bisa teratasi. Masalah kemiskinan ini akan bisa teratasi. Sehingga tidak ada lagi orang yang kelaparan atau bahkan mati dalam kelaparan. Tidak ada lagi orang yang kekurangan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam kehidupannya. Ketika hal ini dilakukan secara berjamaah dan ada kesadaran kaum muslimin untuk melakukannya. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamman, dan kalian memakan harta warisan itu dengan cara seenaknya, semau-maunya, dicampur baurkan. Dan ini biasanya kita dapati pada orang-orang yang serakah dan zalim. Ketika
ya, harta warisan itu jatuh di tangannya, dia tidak membaginya sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syariat. Dia ingin monopoli harta warisan itu, bahkan mungkin kepada kepada ahli waris yang lain, bahwa mereka yang telah meninggal, sehingga eh, mungkin yang lemah, ya, tidak diberikan kecuali ala kadarnya, mungkin adik-adiknya, atau ya mungkin saja orang tuanya, ibunya mungkin yang seharusnya mendapatkan bagian, eh, misalnya mendapatkan bagian 1/4 dari harta warisan itu, tetapi tidak diberikan, disembunyikan, diterlantarkan, bahkan mungkin hanya dititip di panti jompo. Saudara-saudaranya yang lain tidak diberikan, harta warisan itu disembunyikan. Dia ingin menguasainya atau membaginya dengan tidak adil, mengambil bagian yang besar, ya, yang melebihi daripada bagian yang semestinya. Nah, inilah gambaran kehidupan sebagian manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, semua itu mereka lakukan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan sangat, ya. Cinta yang berlebihan yang menyebabkan dia buta, yang menjadi eh, keinginannya, pikirannya, dan yang dia pentingkan adalah bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, dan tidak mau tahu dari jalur manapun dia mendapatkannya, yang penting bisa mengumpulkan harta itu. Padahal harta tersebut tidak akan bisa abadi dan tidak menjadikan dia hidup abadi dalam kehidupan dunia ini. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta harta ini menyebabkan malapetaka, bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran, bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kemunafikan, bisa menyebabkan seseorang melakukan dosa-dosa besar, membunuh jiwa, ya, atau merampas, atau mencuri, atau menyusun makar-makar dan tipu daya, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan-kemaksiatan itu lahir, timbul disebabkan karena cinta harta. Nah, kita manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah untuk mencintai harta tersebut. Tetapi ya sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang ulama, saya tidak ingin kecintaanku terhadap harta menyebabkan aku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajibanku. Artinya bahwasanya harta itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan bukan justru menyebabkan harta ini yang menyeret seseorang kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kita baca dan tadabburi dari surat Al-Fajr. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa menyelesaikan tadabbur surat Al-Fajr ini. Wallahu taala. Ya, baik, mungkin apa yang disampaikan oleh kita, selanjutnya kami silakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya berkaitan dengan persoalan-persoalan lain yang ingin kita konsultasi via chat room atau raise hand yang bagi yang mau bertanya langsung. Kami persilakan.
Ya, bisa melalui chat room atau lagi yang mobile kita. Ya, baik. Pertanyaan eh, ya, Afwan ini bertanya bagaimana hukumnya perempuan yang meminum obat untuk keperluan umroh Ramadan agar sempurna ibadah dan puasa Ramadan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya kami di zaman Rasulullah SAW telah atau mendapati kondisi seperti itu dalam kondisi haid sehingga mereka, kata Aisyah, meninggalkan sholat dan juga puasa. Lalu setelah itu mereka diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Nah, ini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi wanita. Sehingga itu bukanlah sebuah kekurangan. Dia bukanlah sebuah kekurangan, karena itu merupakan fitrah dan kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi sang wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan baginya. Kalau hal itu datang maka dia tidak berpuasa dan nanti bisa diqadha, diganti, dan waktu untuk menggantinya sangat panjang. Kurang lebih 1 tahun, 11 bulan kesempatan untuk mengganti puasa yang ditinggal. Dan seseorang masih bisa maksimal untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Karena ibadah ini tidak hanya sekedar puasa saja di bulan suci Ramadan, walaupun itu adalah amalan yang merupakan inti. Tetapi wanita bisa melakukan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya di samping eh, atau selain daripada ibadah puasa. Dia bisa memperbanyak zikir, bisa memperbanyak membaca Al-Quran, bisa dengan membantu orang yang berpuasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menutupi eh, hal tersebut. Nah, jadi ketika hal itu ya terjadi, maka tidak perlu dia bersedih, dan secara alami saja ya, ketika dia datang maka tidak berpuasa, dan ketika bersih maka dia berpuasa. Nah, sekarang eh, banyak yang mengatakan gimana kalau kita berada di Mekah atau Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah sementara hal itu terjadi. Apakah agar supaya sempurna ibadah umrahnya, maka mengkonsumsi obat-obat yang bisa menahan atau menunda keluarnya haid tersebut. Nah, kita katakan kalau hal itu tidak mengganggu, dalam artian tidak menghalangi eh, pelaksanaan umroh di waktu yang terbatas, maka tidak perlu dia mengkonsumsinya. Misalnya dia datang, kemudian sampai di sana datang kebiasaan. Tetapi diprediksikan dalam 6 hari, 7 hari selesai, dan sebelum dia balik ke tanah air, dia telah suci. Maka di sini ya tidak perlu dia mengkonsumsi. Eh, Kecuali kalau misalnya dikhawatirkan ya keberadaannya di tanah suci terbatas, ya, lalu dikhawatirkan eh, tidak sempat ya suci, lalu waktu balik ke tanah air sudah tiba.
Maka di sini ya dia boleh mengkonsumsinya agar supaya bisa tetap mendapatkan ibadah umrah, sebab keberadaannya di tanah suci terbatas, dia harus pulang di waktu tertentu, ya. Maka di sini ya boleh dia mengkonsumsinya, dengan catatannya juga telah konsultasi kepada tenaga medis tentang hal tersebut, ya apakah memang tidak berbahaya baginya mengkonsumsi obat tersebut. Wallahu taala alam. Baik, eh, kami persilakan kembali pada seluruh peserta yang mau bertanya bisa melalui chat room atau raise hand. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz datang dari Ibu Apriana. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya cauran, cauran kecoklatan, cairan kecoklatan terputus-putus sebelum haid, apakah sudah dihukumi darah haid, di mana warna kecoklatan keluar di waktu sesuai dengan waktu haid? Yang kedua, Afonsat, kami pernah mendengar bahwa wajib mengqadha sholat saat bersih dari haid. Misalnya bersih di waktu asar, maka pada saat sholat wajib melaksanakan sholat duhur. Mohon penjelasannya Ustaz, dan bagaimana pelaksanaannya jika demikian? Apakah duhur dulu atau asar? Jazakumullah khairan. Oke. Baik. Berkaitan dengan bercak yang keluar, kalau dia keluar di masa haid, ya maka dia dihitung sebagai haid. Kalau misalnya kebiasaannya, misalnya setiap awal bulan, kalau misalnya setiap tanggal 1 Hijriah misalnya, di bulan Hijriah, dan itu rutin. Lalu kemudian di suatu hari ada bercak tersebut keluar, maka hal itu sudah dianggap haid karena sudah masanya, karena dia sudah waktunya, karena dia keluar di masa haid yang biasa dia alami. Nah, adapun qadha salat bagi orang yang telah suci, ya misalnya dia suci di waktu asar, maka dilakukan sholat duhur dan asar. Ya, duhurnya diqadha, kemudian asar waktunya. Atau misalnya sucinya di waktu isya, maka dia sholat maghrib dan isya, maghribnya diqadha dan isyanya di waktunya. Hal ini memang ada khilaf di kalangan ulama kita, di kalangan sahabat. Sebagian sahabat beristihad seperti itu. Ya, sebagian sahabat Rasulullah beristihad seperti itu, bahwasanya ya seorang yang suci di waktu asar, maka dia juga melaksanakan sholat duhurnya, karena bagi musafir saja waktu duhur dan asar itu satu. Waktu duhur dan asar itu satu berlanjut, sehingga seorang musafir boleh dia meninggalkan duhur, nanti di waktu asar dia laksanakan. Begitu juga maghrib dan isya. Namun mayoritas ya di kalangan sahabat dan ulama menganggap bahwasanya tidak ada kewajiban bagi sholat yang sudah lewat ketika dia dalam keadaan haid. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Yang kami diperintahkan adalah mengqadha puasa pada saat haid, dan tidak diperintahkan mengqadha salat ya di saat haid. Menunjukkan bahwasanya duhur ini sudah lewat, maka tidak perlu diqadha karena dalam keadaan haid. Mengambil keumuman hadis tersebut, yang wajib hanyalah asar. Beda halnya misalnya jika dia bersih di waktu ujung waktu duhur, misalnya
waktu asar masuk jam 3.30, kemudian dia melihat sudah kering dan bersih di jam 3.15, lalu dia baru mau bersih, baru membersihkan diri, mandi, yang kemudian setelah mandi ya mungkin sudah lewat waktu duhur, sudah masuk waktu asar. Nah, di sini kita katakan bahwasanya dia wajib mengqadha duhur tadi. Mengapa? Karena bersihnya, sucinya itu sudah masuk waktu waktu duhur. Nah, beda halnya kalau sudah lewat. Kalau sudah di waktu asar, maka dia tidak mengqadha lagi waktu duhurnya karena sudah lewat dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Wallahu taala. Ya, apa kedengaran soal cek cek ada pertanyaan kami baca tadi cek halo cek Tidak terdengar, Ustaz. Tidak terdengar tadi. oh, gitu. Kami baca ulang pertanyaan berikutnya Ustaz. Ayat 43 terjemahannya kurang lebih ada kalimat dan janganlah kamu sholat dalam keadaan kamu mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Misal saya sholat lalu membaca surah Al-Fatihah namun tidak tahu apa yang saya minta dalam surah tersebut, apakah hukumnya sama dengan orang-orang yang mabuk? Ia berkata-kata namun tidak tahu apa yang ia sedang katakan. Syukran Ustaz. Baik, memang dalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian masuk salat dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar, maksudnya sudah siuman dari mabuknya. Nah, ini adalah larangan bagi orang yang dalam keadaan mabuk untuk masuk salat. Nah, ayat ini berkaitan dengan tahap kedua dari atau tahapan di hukum daripada khamar atau minuman ini, di mana pada saat itu masih dibolehkan, masih halal untuk minum minuman keras, yang penting bukan pada saat ingin masuk sholat. Namun setelah itu Allah SWT haramkan secara total. Nah, maksudnya ini adalah orang yang dalam keadaan mabuk ketika dia sholat, maka dia tidak akan sadar mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dia tidak akan sadar dan tidak mengetahui apa yang dia ucapkan.
Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk sholat, karena bisa jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak sholatnya. Beda halnya dengan orang yang masuk sholat, kemudian dia tidak paham sebagian daripada ayat-ayat atau zikir yang diucapkan. Maka ya tentu berbeda ya, tidak sama hukumnya, berbeda. Ya. Yang kedua ini dia sadar, dia tahu apa yang diucapkan, hanya saja dia belum memahami isinya. Ya, belum memahami isinya. Beda dengan yang pertama, dia sebenarnya tahu isinya kalau dia dalam keadaan sadar, hanya saja pada saat itu dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Karena dalam kondisi malam, jadi tidak disamakan ya, beda kondisinya. Yang pertama ini diharamkan, dilarang. Yang kedua ya sholatnya tetap sah, hanya saja tentu pahalanya akan kurang ketika dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Nah, oleh karena itu ya kita mengajak agar supaya mempelajari surah-surah yang sering dibaca dalam Al-Quran. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang sering dibaca dalam Al-Quran, sehingga ketika sholat kita bisa memahami dan menghayati apa yang dibaca oleh imam atau yang kita baca dalam sholat kita. Jadi kesimpulannya tidak sama ya antara kedua kondisi tersebut. Allah Ta'ala alam. Ya baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak Saiful Rahman. Afan Ustaz izin bertanya mengenai mengqadha sholat dan menjamak sholat, serta kapan waktu yang pas dalam mengerjakannya. Berkaitan dengan mengqadha sholat, bagi orang yang lupa atau ketinggalan misalnya, maka waktunya adalah kapan dia ingat, maka disitulah waktunya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya man nasya man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran sehingga kelewatan waktu sholat atau lupa, mungkin ada kegiatan yang dilakukan lalu lupa kalau dia belum sholat duhur misalnya, lupa kalau dia belum sholat asar. Nah, jadi siapa yang ketiduran atau lupa melakukan sebuah sholat fardu, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melaksanakannya pada saat dia ingat. La kafarat, kalau tidak ada kafarat, tidak ada bayaran kecuali itu. Artinya kapan dia ingat, di situ langsung dia laksanakan. Misalnya dia lupa kalau belum sholat duhur, nanti ingatnya di malam hari waktu isya, maka langsung dia sholat. Langsung dia sholat tanpa menunda-nunda lagi. Jadi dia mempersiapkan diri, berwudu dan seterusnya, langsung melakukan ibadah sholat. Jadi kapan waktu mengqadha? Maka waktu mengqadha adalah ketika dia ingat, ketika dia terbangun. Ketika dia ingat dan ketika dia terbangun, maka dia bersegera melaksanakannya, tidak ditunggu lagi masuk waktu berikutnya. Adapun menjamak sholat, maka ini bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya misalnya dalam kondisi musafir, maka dia boleh menjamak sholatnya ketika dalam perjalanan. Orang yang sakit ketika berat untuk melaksanakan sholat setiap waktunya, maka dia boleh menjamak sholatnya. Seorang yang misalnya berada dalam tugas atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya, sehingga dia harus menjamak sholatnya di waktu tersebut. Misalnya seorang yang melakukan, ya seorang dokternya misalnya yang melakukan operasi yang tidak bisa dia tinggalkan kecuali sampai selesai misalnya, atau dalam kondisi hujan deras, ya, kondisi hujan deras yang diprediksikan hujan tersebut akan panjang dan sampai kepada masuk waktu berikutnya, maka boleh mereka menjamaknya di masjid, boleh mereka menjamaknya di masjid.
Nah ini sebab-sebab dia boleh menjamak sholat. Nah, kapan waktunya dia bisa jamak takdim ya, ataupun takhir bagi seorang musafir dan juga orang yang sakit. Ya, bagi seorang musafir ataupun yang sakit. Adapun ketika dalam kondisi hujan ya maka dia menjamak takdim. Dia menjamak takdim. Allah taala. Ya, insyaallah. Baik, masih ada dari para peserta yang ingin bertanya. Silakan satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Ya, kami persilahkan. Langsung raise hand aja kalau ada yang mau di supaya ya ya baik. Nampaknya sudah ini Ustaz, sudah cukup. Baik, insya Allah kita lanjutkan pengajian kita di Quran Day. Insya Allah pada pertemuan pekan depan eh, di waktu yang sama pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk itu kepada seluruh peserta untuk bisa standby dan mengajak yang lain di waktu tersebut. Sebelum kita tutup, kami persilakan pada Ustadz kita untuk closing statement pada pertemuan kita pagi hari ini. Betul, Ustadz. Baik, dari ayat yang kita bacakan tadi ada satu konsep dan pemahaman yang harus kita selalu pegang, bahwasanya kemuliaan itu tidak diukur dari harta, namun kemuliaan itu diukur dari ketakwaan dan keimanan seseorang. Ketika dia beriman dan bertakwa, maka dialah yang mulia di sisi Allah, walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak. Dan ketika dia jauh daripada ketakwaan dan keimanan, maka dia adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia memiliki harta yang melimpah dan juga kekuasaan yang luas. Allah taala. Ya, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya, dan juga kepada seluruh peserta jazakumullah khairan kami ucapkan atas kebersamaannya pada pagi hari ini, dan tak lupa kami mengajak ya kepada seluruh peserta bahwa insya Allah di Yayasan Jazaratul Quran Indonesia kita memiliki beberapa program yang di-share oleh admin kita setiap hari ya, dan juga program-program yang hari ini kita belum jalankan juga karena beberapa kendala sehingga belum kita laksanakan. Mudah-mudahan ke depan ya Yayasan Jazaratul Quran Indonesia semakin bisa memberikan yang terbaik, memberikan manfaat kepada seluruh ya masyarakat kaum muslimin di seluruh Indonesia. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.